Kembali lagi pemirsa dalam Sukses Syariah dan kita sampai di segmen 3. Seperti biasa akan ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan terjawab. Dan di sini sudah bersama saya Bapak M. Hidayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak kita simak pertanyaan pertama ya Pak ya. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum, nama saya Riri dari Blitar. Saya suka sekali berenang untuk menjaga kebugaran tubuh saya. Tapi saya takut batal puasa jika berenang. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih berenang saat bulan puasa? Apa ada hukum ya? Terima kasih. Ya, jadi ini sepertinya sehari-hari nih Pak, tapi harus dijawab sepertinya. Ini saya suka sekali berenang dan perlu latihan rutin untuk lomba. Tapi saya takut batal puasa kalau berlatih ketika Ramadan Pak. Iya. Bagaimana? Pertanyaan ini mungkin jawaban sederhananya adalah mana yang kita mau prioritaskan. Tapi sebelum itu, Rasulullah SAW memang mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita minimal berenang, berkuda, dan bagi wanita kata Nabi bisa menggunakan alat pintar atau menenun. Berenang itu karena memang manfaatnya sangat besar untuk stamina. Termasuk juga kan kadang-kadang kita tidak hanya hidup di daratan tapi di lautan kan? Tentunya untuk security dan lain-lain. Namun tentunya semua ajaran ini ya tidak kemudian bertabrakan dengan ajaran syariah lainnya. Ramadan itu kan sebuah bulan yang sangat istimewa yang kita tunggu. Dan itu adalah syahrul ibadah, bulan beribadah. Betul memang aktivitas-aktivitas lain tetap bisa dilakukan di bulan Ramadan. Tapi tentunya kita ingin menjaga agar puasa kita tetap sah. Mudah saja memadukan tetap berenang dan tetap puasa, yaitu reschedule. Oke, Yaitu reschedule ya. berenangnya tidak di siang hari. Ya kan bisa berenang pada setelah berbuka puasa atau pada saat malam. Sehingga kedua-duanya ini bisa berjalan dengan baik. Karena dua-duanya memang perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang juga penting adalah bahwa motif atau niat. Dalam pandangan syariah, al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan, perkara, pekerjaan yang dilakukan seseorang itu akan kembali pada niatnya. Jadi kalau niat berenangnya itu memang untuk stamina, ya, untuk lomba, untuk hal yang baik, diharapkan niat itu tidak menggusur, tidak melanggar juga perintah-perintah Allah yang baik, diantaranya berpuasa. Jadi prioritaskan puasa ini sempurna tanpa meninggalkan aktivitas lainnya. Kalau sekiranya menyebabkan puasa ini batal, reschedule lah aktivitas itu. Bisa diatur sebaik-baiknya ya Bisa Pak ya. diatur sebaik-baiknya. Baik, kita beralih ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Dan berikut ini pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Saya Regia dari Bandung. Saya mau nanya Pak, kakak saya kan suka fitness nih Pak Jim. Nah, di sana kan dia suka lihat cewek-cewek pakai bajunya minim-minim gitu kalau lagi fitness. Nah, kalau lagi bulan puasa itu bakal ngebatalin puasa apa enggak sih? Makasih. Wassalamualaikum. Ya, jadi di sini mengenai sama nih Pak, berolahraga ya di tempat gym sepertinya nih. Di tempat gym ini banyak yang pakaiannya minim-minim alias seksi nih Pak. Apakah batal puasa saya jika melihat itu? Ya. Satu ketika Rasulullah kedatangan tamu yang merupakan ipar beliau yang bernama Asma binti Abi Bakar. Baru memasuki usia akil baligh ya. Dan pakaiannya tertutup tapi agak tipis. Nabi kemudian agak berpaling wajahnya dan mengatakan, kalau sudah akil baligh mestinya yang hanya boleh terlihat adalah beliau menunjuk wajah dan telapak tangan. Artinya larangan memakai pakaian sekalipun tertutup tapi tipis apalagi membentuk itu larangan yang prinsipil. Bagi yang memakainya atau melihatnya dengan sengaja ya. Karena sebetulnya kan dosa itu ada dua hal menurut saya. Ada yang bisa kita planning, ada yang sifatnya given. Ada yang schedule-nya kita rencanakan. Kita tahu bahwa lingkungan fitness itu ya seperti itu. Kita ketika berpuasa sebaiknya kalau kita ingin menjaga puasa kita ini tidak berkurang pahalanya, kan tidak datang pada saat kita berpuasa. Atau mungkin kita cari waktu yang lain. Atau mungkin bersama istri kita dan lain-lain. Artinya ini tinggal bagaimana pilihan waktu dan pilihan prioritas yang kita harus pilih. Kemudian yang kedua, kalau itu sifatnya given, terpaksa, atau terdesak, atau mungkin kita tidak bisa menghindar, itu sesuatu yang dimaafkan oleh syariah.
asal jangan kemudian pada penglihatan yang pertama Anda lanjutkan penglihatan yang kedua. Jadi yang pertama itu dimaafkan, yang kedua ini mulai dosa. Apalagi menatapnya lebih lama, itu jadi maksiat. Ini yang bisa membatalkan puasa kita. Tapi prinsipnya fitness, olahraga, berenang dan lain-lain itu adalah ajaran agama yang harus kita laksanakan, namun diharapkan tidak melanggar atau menghilangkan nilai-nilai ibadah puasa kita. Jadi olahraga itu duniawi, puasa ini ukhrawi. Yang kedua-duanya kita harapkan kita bisa merebut pahalanya dan manfaatnya. Amin. Aduh Pak, ini mudah-mudahan pertanyaan pemirsa ini sudah terjawab dan tentunya bermanfaat juga untuk kita nih Pak ya. Baik, kita ketemu lagi Pak di episode mendatang masih dengan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, dan pemirsa usai sudah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Sekali lagi saksikan terus Sukses Syariah setiap hari selama bulan Ramadan hanya di Metro TV. Akhir kata saya Indah Kirana mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak.